Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Ini bimbingan kerja praktek yang pertama ya, jadi harus on cam, sama halnya kalau Anda bimbingan KP di kampus itu secara tatap muka gitu ya, onsite. Jadi ini saya ingin tahu dulu kalau Dimas Wicaksono dari kelas mana? Dari kelas A1 Pak, Teknik Informatika. Reguler ya? Iya reguler, reguler. Lalu Raihan Nugroho Sama Pak, sama Dimas, kelas A1. untuk Ruby Adnan. Saya dari PKUB, Pak. KPM. Yang Iya, tadi WA ya. Ini iya, Kang iya, Ruby yang sudah tadi. masuk ke itu belum? Sudah masuk ke grup belum? Grup belum sih, Pak. Belum. Kemarin adminnya siapa Kang ya? Lupa aku yang di grup itu. Adminnya siapa? Admin di grup. Aku malah diajarin kemarin share linknya ya. Oke, nanti kirimin linknya ya kalau masih ingat cara nge-share itu. Nanti tak masukin ke grup bimbingan KP 2025. Jadi ini bimbingan kita yang pertama, saya akan share apa yang harus ya dimiliki oleh mahasiswa mahasiswa KP di kerja praktek. Pertama kali yang harus Anda punyain apa gitu. Bentar ya. Oke, sekarang sekarang saya akan share screen. Bentar, bentar, bentar ya. Sudah kelihatan yang dari saya? Sudah Pak. Oke, langkah awal pertama kali yang harus Anda punyai, ya gitu. Ini sebelum kita membahas yang lain sebagainya, yang harus Anda punyai adalah form bimbingan kerja praktek gitu ya. Nah, jadi Anda semua harus memiliki form ini. Nanti tolong ditulis nama Anda, NIM, program studi, judul KP Anda ditulis di sini. Lalu tanggal sekarang Anda tulis di sini, lalu komentar itu materi ya. Materi kita apa? Materi adalah diskusi mengenai judul dan lain sebagainya gitu. Jadi bimbingan pertama ini kita mulai judul dulu. Kita nggak usah pingin bimbingan yang terlalu banyak sampai bab 3 yang nantinya Anda harus kembali lagi ke bab 2 karena bab 2 belum sempurna. Saya nggak mau kita bimbingan langsung bab 2 hari ini jika nanti harus kembali lagi ke bab 1 jika Anda belum sempurna di bab 1. Gitu ya.
Maka dari itu, kita mulai dulu dari yang pertama, Anda harus punya form ini. Ini bisa berupa Word, bisa berupa HUD, silakan ditulis seperti itu. Lalu, setiap kali bimbingan ini dibawa terus, diisi terus sesuai dengan materi kita bimbingan. Setelah ini, Anda paham ya, punya ini ya. Ini selamat datang Mbak Oti ya, Karmelia. Oti, dari kelas mana Oti? Ya, Pak, saya dari kelas A. Oh ya, jadi yang ini Anda sudah paham semua Mbak Oti juga. Jadi Anda langkah awal harus memiliki form ini. Nah ya, form ini Anda harus punya. Ya, setelah ini paham ya. Oke, setelah ini paham, lalu berikutnya Anda nanti tetap harus mengikuti buku panduan ini. Nah, jangan salah ya, mengikuti buku panduan ini. Bagaimana cara penulisan cover yang paling depan? Nah, ya, dilihat contoh sampul, laporan kerja praktek, Time New Roman 12 bot, ya. Halo Dede Ijam. Ya, Bapak. Minumnya deh. Ya. Lalu judul Anda, Time New Roman 14 volt, disusun sebagai syarat untuk menyusun skripsi ya, pada program studi S1 Teknik Informatika, nama Anda, NIM, simbol, logo UMT, ingat 5 kali 5 di sini ada footernya seperti ini. Ya, bukan footer tapi yang paling bawah. Program studi informatika satu spasi, ingat satu spasi ya. Jangan sampai hal yang sepele seperti ini Anda ada kesalahan ya. Anda belum ngapa-ngapain itu jangan sampai ada kesalahan ya. Maka dari itu kita bimbingan. Jadi Anda yang nggak tahu kita bimbing. Lalu setelah ini Anda nanti siapkan lembar pengesahan institusi kerja praktek. Itu satu file ya. Cover dan lain-lain nanti Anda siapkan lembar institusi tempat kerja praktek. Modelnya seperti ini. Tanggalnya sesuaikan dengan tanggal masih dikosongkan juga nggak apa-apa. Lalu kepala departemen itu pimpinan di sana, bisa kepala departemen, bisa kepala sekolah, bisa kepala apa, pembimbing lapangan nanti yang bimbing Anda, nama NIP kalau punya NIP, kalau enggak ya nomor apa di sana ada gitu. Lalu Anda siapkan juga lembar pengesahan program studi ya, judul kerja praktek di tempat KP. Itu ya, nanti ada nama saya, duh, nama dosen penguji, nama saya, nama Kaprodi. Oke. Lalu ada surat pernyataan keaslian sama persis seperti ini, ganti tahunnya 2025. Abstrak, Anda bikin rumahnya dulu, karena pasti Anda belum bisa menyelesaikan abstrak. Nanti kita bahas satu persatu pada saat materi kita ke abstrak. Lalu abstrak bahasa Inggris, lalu ini ada kata pengantar seperti ini, nama rektor sudah berubah, Dr. Haji Desri Arwen, MPD selaku rektor, Insinyur Rohmat Taufik, STMKOM selaku dekan dan dosen pembimbing gitu ya. Nama Bu Yani dan lain sebagainya di sini nanti Anda ke orang tua, saudara, teman dan lain sebagainya paling bawah tempatnya. Lalu nanti Anda bikin rumahnya daftar isi, walaupun masih kosong, bikin dulu rumahnya. Jadi kalau Anda mengikuti KP saya, harusnya nggak terlalu sulit. Ingat, sampai 1.1, 1.2, poin 3, poin 4, poin 5, sampai 1.8. Gitu ya. Nanti Anda punya rumahnya, Anda punya daftar gambar, Anda punya daftar tabel, Anda punya daftar lampiran. Oke deh, selesai. Hmm. Itu tugas Anda di waktu yang akan datang. Maksud saya, pada saat kita nanti masuk ke bab satu, kita nggak usah kembali lagi ke sini gitu, karena di sini sudah benar.
Pada saat kita nanti kembali kita lanjut ke bab 2, kita nggak usah kembali ke bab 1. Pada saat kita lanjut ke bab 3, kita nggak usah kembali ke bab 1, nggak usah kembali ke bab 2. Maka dari itu, prinsipnya pelan-pelan ya, asal sempurna. Nggak usah terlalu pengen cepat selesai daripada nanti nggak sempurna. Yang penting Anda motivasinya selesai. Nggak usah terlalu pengen cepat, wah saya pengen cepat selesai KP 1 bulan selesai. Nggak usah pengen situ. Takutnya kalau nggak kesampaian nanti Anda malah kecewa. Gitu kan? Pokoknya dijalani, yang penting ada progres. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan dari cover sampai yang lain sebagainya? Kita belum ke judul ini ya. Silakan kita obrol ringan sama halnya kalau Anda bimbingan di kampus secara onsite. Ruby Adnan sudah jelas. Saya mau tanya yang itu Pak, pembimbing lapangan itu eh, dosen pembimbing juga. Pembimbing lapangan itu misalkan Anda KP-nya di mana, Adnan? Saya di pergudangan sih Pak. Nah, berarti misalkan yang kepala departemen itu misalkan manajer gudang di sini, pembimbing lapangan itu anak buahnya yang membimbing Anda di pergudangan itu. Kan nggak mungkin manajernya langsung bimbing kan, tetap Iya, ada iya, iya. pembimbing lapangannya. Kalau manajernya yang bimbing, kalau manajernya jadi pembimbing lapangan, berarti yang di sini yang posisinya di sini itu GM, General Manager di sini gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Saudara Adnan? Adnan dulu metodologi penelitian sama saya ya? Iya, betul Pak. Ya. Lalu Dimas sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, karena memang sama saya juga ya di semester 6, semester 5. Raihan, Iya. Aman, Pak. Oti, Insya Allah Pak jelas. oke, jelas. Oke, sekarang kita ke judul. Ya, lah ini susahnya itu nanti kalau ada teman Anda yang nggak ikut bimbingan di hari pertama, lalu nanti kita bimbingan di hari kedua, kita sudah berbicara bab 1, mereka masih di sini gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya perjalanan pasti seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin tahu judul Anda masing-masing. Silakan nanti disampaikan. Ini saya eh, stop dulu share screen-nya ya. Share screen ya. Oke, silakan mulai dari ladies first, mulai dari Oti dulu. Anda mengambil judul apa, nah gitu ya. Lalu ya ceritain lah gitu gimana gitu. Assalamualaikum Pak, saya Otika Armelia, ngambil judulnya Analisis dan Perancangan Sistem Informasi berbasis web, eh, eh, berbasis web pembayaran administrasi sekolah di R Al Fakih Pak. Bentar, bentar ya. Gimana judulnya? Oti? Judulnya Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Ya, pembayaran pembayaran administrasi berbasis web di R Al Fakih. oke. Administrasi yang dibayarkan apa aja itu mencakup Administrasi itu kayak eh, pembangunan sekolah, seragam, buku, pembangunan sekolah, ya seragam, pembayaran buku, kayak pembayaran tiap bulan dia itu loh Pak. SPP. Iya SPP. Kamu kerja di sana?
Hah? Kerja di sana nggak? Enggak, itu punya saudara sih, Pak. Oh Kebetulan ya. saya udah berdiskusi sama kepala sekolahnya. Oh ya, itu judulnya cukup bagus ya. Nanti perlu diperdalam lagi yang dimaksud pembayaran administrasi itu administrasi apa, gitu ya. Nanti dicatat misalkan Oh, mungkin ya. pembayaran administrasinya, pembayaran administrasi SPP, Pak. Oh, SPP. Iya, Ya, SPP. Kalau di buku panduan KP pembayaran SPP boleh nggak ya? Lupa nggak saya. boleh. Boleh ya? Kan, Nggak ada larangan kan di buku panduan sudah dibaca ya? iya, yang nggak boleh itu ini ya, Pak. Orang demen Apa? banget sih ngagetin mulu. Uyuk Hmm. Keluar lagi. masuk barang. Hmm. Oh, keluar masuk barang ya? Ya, Iya, berarti setahu saya. untuk SPP ya. SPP itu berarti per bulan ya? Iya, setiap bulan. Nominalnya Perbayaran sama. bulan. Hah? Nominalnya sama angkanya. Nominal pembayarannya tiap bulan. Hmm. Iya, sama. Oke, oke, oke. Ya udah, itu judulnya saya sepakat. Silakan diambil ya. Nanti Terima kasih, Bapak. ya metode belum ya, belum pakai metode. Ya itu aja lah bagus-bagus. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Saudara Dimas Wicaksono. Kira-kira Pak, judulnya apa? Pak, Ya, berarti itu saya boleh ngambil judul itu, Pak. ya boleh ya. Tapi nggak ada larangan kan di buku panduan ya? Nggak ada, Pak. Ya, oke. Kalau boleh, nggak apa-apa. Makasih, Pak. Ya, sekarang Dimas Wicaksono. Bahkan saya sebelumnya kan masih ngambil judul ini Pak ya, perancangan arsip dan monitoring dokumen. Dan pas di lapangannya teman saya pakai Pak di bagian rekrutmen. Padahal kan ini monitoring Tadi dokumen kan izin ya ke Pak arah ya. rekrutmen sama pelatihan. Nyata udah ada yang pakai Pak. Jadi saya mau pindah ke judul ke lembur bisa nggak Pak? Lembur ya. Apa judulnya? Rancangan sistem informasi pengajuan dan persetujuan lembur karyawan berbasis web di PT Gapura Pak. Ya, Gapura Angkasa Pura. Iya Pak, masih banyak yang pakai manual Pak, pakai kertas. Saya cek juga di bagian kargonya Pak. Oh, Anda kerja di situ. Enggak Pak, saya magang situ Pak, KP. Oh, magang di situ. Oke, oke, oke. Ya udah itu judul yang bagus itu ya. Berarti pengajuan cuti ya, Iya, yang lembur. yang perlu Anda. Nah, oh, pengajuan lembur bukan cuti. Lembur Pak, pengajuan Pengajuan lembur. berarti yang harus Anda berapa karyawan di sana? Banyak ya. Hampir, hampir ribuan Pak, tiga Oh ribu ya, ada nanti sepertinya. nanti Anda pelajari bagaimana sistem pengajuan lembur yang ada di sana, gitu ya. Iya Pak, Sistemnya gimana gitu. Maksudnya dari pegawai mengajukan lembur kemana, dari pengajuan lembur kemana, nanti izinnya kemana, izin kemana, izin lagi kemana, barangkali dari situ approvalnya siapa yang melakukan dan lain sebagainya. Apakah sudah tahu sampai saat ini tahu Pak. gimana prosedurnya lembur manualnya ya? Dari HRD-nya Pak, nanti dikasih kertas gitu kan, ditulis Hmm. siapa yang mau lembur, situ tertulis, nanti dikasih kirim HRD, nanti HRD pilihin siapa yang lembur dari lemburnya kapannya, kapan Pak. Kalau kalau sekarang yang manual itu setelah terpilih lembur boleh lembur nanti informasinya pakai apa? Nah, Ya, itu ya. saya belum nanya, Pak. Saya baru ngeliat kertasnya dan nanya ke HRD-nya cuman itu aja dulu. Oh, Jadi gitu. saya bisa ditanyakan ke bagian pembimbing lapangan saya, Pak. Hmm. Oke, bagus, bagus. Itu disepakati, saya juga sepakat, Anda sepakat. Lembur ya, nanti sistem manualnya seperti apa tadi itu diceritain. Itu nanti masuk ke bab 4. Tapi minimal Anda sudah memiliki gambaran. Oke, Iya, Pak. berikutnya ke Raihan Nugroho. Iya Pak. Hmm. Judul yang saya ambil yaitu perancangan sistem informasi
peminjaman dan penyewaan aset berbasis web pada PT Angkasa Pura. Loh, Angkasa Pura juga. Iya Pak, Satu bareng Pak kantor. saya Pak Dimas Oh, magangnya. berarti peminjaman aset ya, Ya, asetnya berupa alat Pak. alat ya, berarti peminjaman Ya, alat ya, peminjaman ya. alat di Angkasa Pura. Kalau prosedur manualnya gimana? Masih ini Pak, belum ini sih Pak, belum terstruktur, masih acak-acakan kalau saya lihat kemarin mah. Jadi Oke, masih kalau ada orang yang pengen minjam alatnya, tahu kata orangnya ada, besoknya udah diambil sama orang lain. Terus pas penyewaannya masih ini Pak, kayak masih melebihi batas waktu lah Pak. oh iya, nanti dengan rancangan berbasis web kan akan lebih mudah ya. Ya, Iya Pak. informasi cara mencari siapa yang minjem, kapan harus dikembaliin ya. Hmm. Iya Apalagi Pak. berikan warning system barang yang Anda pinjam kurang berapa jam atau berapa hari untuk segera dikembalikan dan sebagainya kan lebih bagus ya gitu ya. Iya Pak. Itu nanti yang bisa menjadikan elegan itu warning sistemnya. Jadi kayak sama kayak kalau saya pernah servis motor di Ahas gitu kan di WA Iya. pelanggan yang terhormat, silakan Anda terpilih sebagai pelanggan apa, silakan melakukan, walaupun dia random juga, tapi itu kan termasuk warning juga. Anda silakan melakukan servis berikutnya, gitu ya. Iya Pak. Oke, bagus bagus. Lalu Oke, baik Pak. Terima berikutnya kasih. Muhammad Bustomi, silakan di on cam atau mau siapa dulu? Mau Muhammad, Pak, oh Muhammad Ramadan ya? iya Pak. Oke, Jadi gini, kenapa Pak? oke, silakan Muhammad Ramadan dulu. Judulnya apa? Ya. Eh, Judul saya itu Analisa dan Perancangan Sistem Pengarsipan Data Surat Masuk dan Keluar Berbasis Web pada Kelurahan Belaraja, Pak. Oh gitu. Ya, Ya, ya nggak apa-apa. eh, jadi gini Pak, kan tahun kemarin kan saya udah ini sempat nunda kan Pak, tapi saya udah ngerjain judul KP saya, udah sampai bab 3 Pak. Apakah bisa dilanjut apa gimana Pak ya? Ya boleh dilanjut, tapi nanti kita tetap bimbingan yang pertama itu judul dan tadi di Iya, lampiran judul silakan dilengkapi ya. Kelas apa? iya Ramadan. Pak. Kelas dari kelas apa? Dari kelas D1 Pak. Oh, D1 ya. Oke, boleh Iya. boleh ya. Kita ikutin dulu. Ah, Nanti berikutnya Anda tugasnya nanti membuat satu file cover sampai lampirannya sama seperti di metodologi penelitian saya ya. oh iya Pak. Ya, enggak Berarti apa-apa. sesuai buku Apa. panduan apa ya Pak ya? Persis sesuai dengan buku panduan ya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak Selanjutnya ya. sama-sama Muhammad Bustomi. Iya Pak, baik Pak. Izin Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Bustomi. Saya di sini izin memperkenalkan judul yang ingin saya berikan yaitu dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Aplikasi Keluar Masuk Bahan Baku Makanan berbasis website pada PT Mipindo Global Jaya Kota Tangerang. Oh ya, berarti analisis dan perancangan, Iya Pak, analisis dan analisis dan perancangan perancangan, apa? analisis dan perancangan sistem aplikasi keluar masuk bahan baku makanan Pak berbasis web. Oh gitu, berarti ya analisis dan perancangan sistem informasi aja ya. Iya Analisis Pak, perancangan sistem informasi ini. Kalau sudah informasi. aplikasi itu sepertinya Anda pernah lihat deskripsi kali itu ya. Kalau deskripsi memang sudah aplikasi ya. Sudah Berarti, itu judulnya ya. Jadi yang perlu oh ya baik Pak. diingat dalam menentukan judul itu nanti pasti akan muncul tempat. Tempat itu carilah tempat yang sangat familiar buat Anda. Carilah tempat yang paling dekat dengan Anda. Carilah tempat yang paling mudah untuk Anda jangkau. Tempatnya ya. Jangan sampai Anda mencari judul kesulitan waktu pelaksanaan kerja praktek. Mau mencari data kejauhan dari rumah dan lain sebagainya. Jadi tempat itu cari yang mudah aksesnya bagi Anda. Maksudnya, jangan sampai Anda menemukan judul, tempatnya nanti
menjadi kendala atau penghalang Anda juga nanti pada saat Anda melakukan pengambilan data, wawancara, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, nanti tolong Anda misalkan sudah punya contoh KP atau contoh skripsi dari orang lain, tolong dicek kalau bisa jangan Anda meniru itu 100% ya. Nanti kalau ketahuan plagiat, nanti mungkin Anda akan nggak lulus atau ganti judul dan lain sebagainya. Tolong diperhatikan, sekarang sistem sudah begitu banyak untuk mengecek keaslian karya tulis Anda. Walaupun Anda bimbingan saya juga tetap saya ingatkan, jangan sampai pada saat sidang nanti itu ternyata hasil karya Anda plagiat gitu. Kalau plagiat nanti Anda akan apa, sidang ulang, Anda akan ganti judul dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau bisa walaupun judulnya seperti itu tolong isinya nanti dirubah gitu ya. Kalau nggak bisa ngubah nanti bimbingan sama saya ya gitu. Jangan sampai Anda gagal karena apa? Anda gagal karena apa? Anda gagal karena ketahuan plagiat gitu. Ya, oke. Dari Anda, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Tadi judulnya sudah tahu ya, judulnya ya? Iya, Pak, Pak. saya mau nanya, Pak. Ya, ya, silakan. Pak, saya ngambil judul itu karena terinspirasi juga, Pak, dari kakak kelas ada angkatan tahun 2020. Hmm. Ya, nggak apa-apa. Itu boleh nggak, Pak? Ya, nggak Hampir apa-apa. sama sih, Pak, dia. Ya, Nggak apa-apa, justru Pak. kalau Anda bilang di awal, nanti kan saya ikut bantu Anda bagaimana merubah isinya supaya nggak sama persis dengan kakak kelas Anda, gitu ya. Iya. Ada poin-poin yang harus dirubah supaya memang KP ini ya kalau bisa ya 100% hasil kerja Anda gitu. Atau 90% atau 80% gitu ya. Jangan sampai hasil kerja Anda 10% gitu, yang lainnya dapat dari kakak kelas dan lain-lain. Seperti Oti, saya senang dengan keterbukaan seperti ini, sehingga nanti pada saat sidang KP, ya saya pasti akan belain Oti misalkan sampai ketahuan, karena memang sudah menyampaikan di awal. Lah Anda kalau memang belum menyampaikan, saya pun nggak tahu kalau itu ternyata Anda terinspirasi dari orang lain juga. Nanti pada saat ketahuan di KP, saya nggak bisa bantuin gitu, karena saya juga nggak tahu kalau ternyata yang Anda kerjakan itu sebenarnya bukan hasil kerja Anda, tapi hasil kerja orang lain yang seolah-olah Anda anggap menjadi hasil kerja Anda. Kan gitu ya? Maka dari itu Iya, saya Pak. sampaikan lagi, sekali lagi juga, selama masih ada waktu, ya sampaikan yang sebenar-benarnya sehingga nanti kita bisa memperbaiki, bisa meminimalkan plagiatismenya, sehingga Anda tidak sampai mengganti judul atau Anda merubah judul atau Anda tidak lulus karena sidang akhir. Ada beberapa teman Anda juga yang sidang ulang dan lain sebagainya karena kedetek dia plagiat. Tapi ini kok saudara Muhammad Bustomi kayaknya lagi ngobrol sama temennya ya Kang ya. Jadi saya membimbing Anda dengan serius walaupun mundur-mundur. Jadi saya minta Anda juga bimbingannya dengan serius Muhammad Bustomi. Kalau memang Anda merasa mengganggu waktu Anda, ya silakan Anda ngobrol, nggak usah bimbingan pun nggak apa-apa. Saya nggak sakit hati ya. Jadi memang kalau emang sudah niat bimbingan ya ayo kita bimbingan. Kalau memang nggak niat bimbingan ya sekalian nggak usah bimbingan gitu ya. Itu Kang Ahmad Bustami sampaikan juga ke temennya kalau di situ ada pimpinannya, manajernya ya sampaikan saya bilang seperti itu. Artinya ini waktu Anda untuk bimbingan, tolong berikan waktu kepada Muhammad Bustami untuk melakukan bimbingan sehingga Anda benar-benar menghormati saya, menghargai saya. Begitu juga saya menghormati Anda, menghargai Anda. Kita saling ya, saling menghormati, saling
menghargai. Jadi kalau niat, ayo. Kalau nggak niat, Anda silakan left. Gitu. Sama halnya saya di kelas pun gitu ya sama teman-teman yang lain ya. Kalau daripada Anda rame di kelas, ya silakan Anda keluar. Nanti kalau sudah rame di depan kelas sama temannya, pengen masuk, silakan masuk kembali. Ini yang perlu saya sampaikan. Sebagai dosen harus selalu mengingatkan kepada mahasiswanya tentang etika, etika komunikasi dengan dosen. Mumpung Anda masih mahasiswa, saya masih dosen, tidak akan saya apa bosan-bosan mengingatkan Anda semuanya bahwasanya kita itu minim etika. Gitu. Jadi etika kita sebenarnya di kampus itu semakin minim. Etika mahasiswa ke dosen, tata cara komunikasi, cara WA, cara ini itu kita sedang krisis etika, gitu ya. Ini saya juga dalam rangka mengingatkan Anda supaya Anda nanti tahu di tempat kerja ada pimpinan Anda, ada ini Anda, oh ya berarti harus menghormati, gitu ya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya nggak marah ke Muhammad Bustomi. Mungkin dulu waktu kuliah nggak masuk pada saat pertemuan saya, jadi nggak tahu. Yang penting mari kita bimbingan dengan benar, kita belajar dengan benar bersama-sama ya. Saya kira cukup. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Kalau ada yang bingung, silahkan tanya di grup ya, jangan ke personal. Nanti pertanyaannya sama, saya jawabnya sama, tapi beberapa kali. Silahkan tanya di grup. Ini ada teman Ruby Adnan belum masuk, nanti saya masukkan ke grup. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Makasih Pak. wabarakatuh. Siap, Pak. Oke, sama-sama. Selamat